itu pakannya hanya jangkrik dan hanya diganti air. Saya tanpa memberi yang namanya kroto, ulat Hongkong itu belum. Oke halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV, dan di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran ternak murai batu. Nah, jadi di sini ada si Kaisar ya. Saya kamera depan dulu. Ini ada Kaisar dan di sini Borneo ya. Borneo, dan yang di belakang saya ini ada yang namanya Legend ya. Nih, ini si Legend. Tuh indukannya habis mandi. Ya. Nah, jadi saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman, dan mungkin yang tidak bertanya juga pernah terlintas di pikirannya ya tentang ternak ini ya. Jadi seperti ini pertanyaannya. Apakah murai batu tanpa asupan makanan yang berlebihan bisa bertelur dan bisa berproduksi ya? Nah, jadi ini saya jelaskan dulu. Sekarang alhamdulillahnya ya, ini kita buat pelajaran aja ya, kita ambil pelajarannya aja, jangan yang aneh-anehnya. Sekarang alhamdulillah 4 pasang indukan ini sedang bertelur semua ya. Kebetulan ini barengan bertelur. Yang pertama ada yang di aviari sudah nelur juga, kemudian si Legend malahan sudah mulai mengeram si Legend, dan ini Kaisar sudah bertelur juga. Ini nyusul baru bertelur juga setelah lama berhenti. Dan terakhir ini nih ada juga nih, berarti 5 kandang saya bertelur. Ini indukan tanpa pejantan ya. Jadi indukan ini masih belum cocok terus, tapi ini udah ngeram. Kayaknya di glodo yang ini deh, nggak kelihatan kayaknya, soalnya dia ketutup ininya agak tinggi ya glodonya. Jadi untuk sekarang pakan yang saya berikan itu adalah hanya jangkrik ya. Nah, sudah sekitar 1 mingguan lah taruh ya, mungkin lebih 1 mingguan. Belum lagi saya kasih ya. Jadi sudah lama sekali. Itu setelah, memang di periode ini saya coba juga sebenarnya. Setelah angkut ataupun panen anakan kemarin, saya belum ngasih kroto, belum ngasih cacing. Cacing sudah lama sekali, malah udah berbulan-bulan saya nggak ngasih cacing ya. Nggak ngasih ulat Hongkong dan sebagainya. Saya hanya kasih jangkrik dan ganti air minum. Air minumnya juga tanpa vitamin-vitamin ataupun kemasan yang lain-lain ya. Tetap air biasa, air sumur ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang itu masih tetap berproduksi, tetap mengeram ya. Tetap bertelur ya, dan sebagainya. Nah, jadi di sini sebenarnya murai batu tanpa asupan makanan yang berlebihan juga tetap bertelur kalau sudah tiba masanya ya. Jadi di sini Anda nggak perlu takut, nggak usah khawatir, nggak usah seperti kebakaran jenggot gitu ya. Cari sini, lihat referensi ini, referensi itu ya, tapi nggak ada hasilnya juga. Nggak usah, karena semua itu adalah tergantung dari murai batu kita dan pola rawatan kita ya. Nah, di sini saya bukan tidak menganjurkan Anda memberi pakan asupan tambahan, tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang sebenarnya. Kalau murai tanpa pakan asupan tambahan itu bakal tetap produksi juga ya, tetap bertelur. Karena memang sudah masanya ya, bukan karena pakan yang kita berikan. Contoh, sudah banyak kejadian ya, mungkin Anda juga pernah mengalami, ada murai batu betina yang sudah sangat birahi, sudah sangat siap, bertelur sendiri di kandang harian seperti ini, dengan
pola pakan hanya fur saja, tanpa jangkrik, tanpa hewan-hewanan lah, tapi dia bertelur sendiri. Itu sering kejadian ya. Jadi di situ kita sudah dapat suatu pengetahuan bahwasanya murai batu tanpa asupan makanan yang berlebihan itu bakal tetap berproduksi. Nah jadi Mas, berarti kalau gitu nggak usah pakai asupan tambahan lagi, makanan tambahan lagi. Ya tetap kita gunakan. Fungsi dari makanan tambahan itu adalah untuk kesehatan anakan murai batu dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya mungkin yang biasanya telur 3 bisa nambah 4. Ya, mungkin itu masuk akal ya. Tapi kalau misalkan ada yang bilang, "Oh, kasih makan ini biar cepat berproduksi." Itu sangat salah ya. Saya sudah coba beberapa, udah nggak terhitung lagi, bahwasanya saya kasih makan yang saya jor-jor terus. Ya kalau memang belum masanya bertelur, dia tidak akan bertelur ya. Jadi kita tetap menunggu sampai dia benar-benar siap juga gitu ya. Nah jadi nggak usah sibuk cari referensi, nggak usah ketakutan ya, nggak usah nggak usah panik gitu ya. Karena kalau misalkan dia belum bertelur, berarti memang belum masanya ya, belum siap untuk berproduksi si betinanya. Jadi sabar ya. Kalau nggak sabaran, ya caranya adalah Anda beli betina yang sudah siap ataupun betina yang sudah bertelur sendiri dan sudah angkut sarang. Ini betinanya. Nah ini. Dan kebetulan juga ini sudah sekitar 1 minggu ini saya nggak perhatikan dan saya nggak ada belusukan ke kandang. Ini baru perdana lagi, udah lama sekali sebenarnya. Makanya saya jarang buat video. Itu video yang lama-lama baru saya upload, saya jadwalkan gitu ya. Nah sekarang dengan asupan makanan yang standar dan biasa aja, si murai batu tetap berproduksi ya. Jadi semua itu adalah tergantung dari kesiapan indukan. Nah tapi memang ada benarnya kalau kita memberi asupan makanan murai batu betina yang pastol untuk persiapan jadi indukan. Itu nggak apa-apa, kita beri pakan yang maksimal supaya dia proses birahinya itu lebih cepat. Karena burung sehat, maka dia akan cepat juga untuk birahinya gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau dia sakit, ya bagaimana dia mau birahi? Dia pasti masih memikirkan makanannya, tubuhnya maksud saya, dengan cara mencari makanan ya, berusaha untuk mencari makanan. Nah, jadi seperti itu. Nah untuk hasilnya bagaimana ya, kita tunggu saja untuk video selanjutnya ya. Mudah-mudahan murai batu ini akan menghasilkan anakan yang sehat gitu ya. Karena sekarang mungkin Anda berpikir, paling nanti setelah buat video Mas kasih pakan yang lain. Tidak, karena kalau sudah masanya bertelur, biasanya saya sudah stopkan pakan-pakan yang penunjang murai batu cepat bertelur. Contohnya ya seperti kroto dan sebagainya tadi ya. Karena apa? Karena murai ini sudah saya biasakan seperti itu. Kalau saya ingkari ya, ataupun saya tidak mengikuti aturan, maka burung tersebut akan terjadi seperti yang saya pikirkan ataupun seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi dia akan makan telur. Biasanya seperti itu kalau saya tidak nyetop makanannya, makanan yang berupa kroto, cacing dan sebagainya, itu dia biasanya buang telur ya, ataupun mecahkan telurnya. Jadi seperti itu, atau dia bertelur lagi. Itu udah sugesti si indukan burung. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Kita harus cepat melaksanakan apa yang pernah kita lakukan ya. Jadi seperti itu. Ini saya stop semua. Jadi ini udah jangkrik semua terus ya, sampai dia ngeram, sampai dia menetas nanti ya. Setelah menetas barulah kita pola makannya dirubah, kita variasikan seperti yang video saya buatkan ya. Itu semua sangat berpengaruh ya. Kalau tidak kita variasikan, maka akan terjadi hal yang
di luar dugaan, yaitu membuang anakan ataupun anakan nanti bakal kurang sehat dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi intinya di sini, tanpa asupan makanan yang berlebihan juga kita bisa menghasilkan trotolan. Kalau misalkan kalau indukan sudah siap, indukan sudah birahi. Kuncinya adalah indukan birahi, ya. Asupan makanan yang ya berbagai eksperimen yang sudah dibuat itu sebenarnya bagus untuk ditiru, tapi jangan terlalu dijadikan patokan gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.